Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah tausiah pada malam pertama atas bertolaknya ke rahmatullah saudara kita almarhum Ibtu Purnawirawan Jafarudin, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada arwah almarhum. Mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kesalahan dan kehilafannya selama hidup di dunia, amin, dan ditempatkan di surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah tausiah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada teken kontraknya, dan kalau kontrak itu selesai maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ketika manusia mau dilahirkan di atas permukaan bumi, sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad kita, Allah bertanya kepada ruh. Dan pertanyaan ruh ini sama pertanyaannya ruhnya Nabi Adam dengan ruh kita. Apa pertanyaannya Allah kepada ruh ketika kita masih di alam arwah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Hanya Allah yang tahu. Namanya rahasia. Kalau ada rahasia sudah ada yang tahu, bukan rahasia lagi. Jadi kalau ada rahasia seorang istri, seorang ayah, seorang bapak sudah mengatakan bahwa ada rahasiaku, bukan rahasia lagi kalau diketahui orang. Rahasia itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Begitu juga rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian itu rahasianya Allah. Tidak ada satu manusia yang tahu ajal kematian. Begitu juga rezeki, warizqikahu. Rezeki tidak ada manusia yang tahu. Kita akan menjadi orang kaya atau pejabat, tidak ada manusia yang tahu. Saya selalu berkata, seandainya saya tahu bahwa saya jadi pegawai negeri di Kolaka, maka setelah saya jadi sarjana langsung terbang ke Kolaka. Kenapa? Karena saya tahu rezeki saya jadi pegawai di Kolaka. Begitu juga. Jadi ajal wa amal manusia tidak tahu. Amal kita sebesar apa amal ibadah kita manusia tidak tahu. Seandainya kita tahu amal ibadah yang kita lakukan, tidak ada lagi yang tidak beribadah. Dan seandainya amal ibadah itu langsung diperlihatkan di dunia ini, tidak ada lagi yang tidak beriman. Coba kalau kita diperlihatkan kata Rasulullah
salah sunat sebelum 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia, lebih tinggi pahalanya dunia dengan seisinya. Baru salat 2 rakaat sebelum subuh. Coba nih kalau kita dikasih di dunia itu, tidak ada lagi yang tolong menolong, tidak ada lagi yang tidak melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena langsung dilihat. Tetapi karena kita tidak melihat ajal, amal, dan rezeki, maka kita harus bersiap diri. Yang pertama adalah ajal. Saya akan berbicara tentang teke kontrak kita. Ajal kematian. Setelah kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka kita membawa potensi. Jadi kita dihidupkan di dalam perut ibu kita 9 bulan 9 hari. Bukan 9 bulan 10 hari. Itu kata medisek, kata Roma Irama. Tetapi yang sebenarnya kita berada di dalam perut ibu kita 9 bulan 9 hari. Rumusnya ada di telapak tangan kanan kita dan kiri. Ada di sini 18, ini huruf Arab. Ini 81. Jumlahnya 99. Menandakan itulah gambaran hidup, dan yang selamat hidup, dan dalam kehidupan ada 99 di dalam diri kita, Asmaul Husna. Itu yang pertama. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budun, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ada jin, ada manusia melata di bumi Allah, tidak beriman, tidak melaksanakan ibadah, Allah tidak rugi. Jangan heran kalau ada orang yang tidak beriman. Karena tujuannya apa? Tujuan sudah ada. Ketika kita lahir, siapa yang bertanggung jawab? Adalah kedua orang tua kita, bukan guru. Jadi ketika kita lahir, di situ Allah memberikan penjelasan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci. Fitrah apa yang kita bawa? Fitrah keimanan. Maka semua manusia yang lahir di atas permukaan bumi ini semuanya sudah beriman. Karena tidak akan lahir dengan selamat kalau kita tidak beriman. Apa keimanan kita? Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Setelah cukup 9 bulan 9 hari, kita keluar dari perut ibu kita sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut sama Nabi, jadi kalau kita lahir pada hari Senin, maka insya Allah kita akan kembali juga kepada Allah pada hari Senin. Kalau ikut sama Nabi, Nabi lahir pada hari Senin, Nabi wafat pada hari Senin. Tepatnya lahir Nabi pada subuh hari, ketika menjelang subuh, ketika juga menghadap kepada Allah juga pada subuh hari pada hari Senin. Makanya kita harus tahu hari apa kita lahir. Makanya orang biasa ketika menghadapi sakaratul maut menunggu waktu. Jadi kalau tahu waktu kelahiran kita hari Sabtu, maka insya Allah hari Sabtu kita kembali. Bagaimana persiapan kita menghadapi kematian? Jadi setelah kita lahir, kita membawa potensi iman dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? Adalah kalimat hidup. Manusia tidak bisa kalau tidak diucapkan ini. Dan kalimat itu yang harus kita rebut ketika lahir, ketika berada di dunia ini, ketika memulai suatu pekerjaan, ketika meninggalkan rumah kita, dan ketika kita meninggalkan dunia ini. Apa kalimat itu? Kalimat ketika kita ucapkan itu lebih berat timbangannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalimat apa yang kita ucapkan keluar dari perut ibu kita adalah kalimat ketauhidan, tetapi tidak utuh. Tidak langsung kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak kita mengucapkan Allah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kalimat hidup itu?
Ketika ini tidak diucapkan, maka itu berarti kita tidak bernyawa. Kalimat itu hanya 3 kata. Kalimat itu adalah kalimat hidup. A, I, U. Itulah kalimat yang pertama kita ucapkan, dan ketika kita lahir, itu juga yang pertama kita ucapkan ketika kita lahir di dunia ini. Apa hakikat dari A-I-U? Itulah kalimat ketauhidan, keyakinan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dijabarkan la ilaha illallah dan ditambah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Inilah yang dibawa lahir. Dan ketika kita memulai suatu pekerjaan, mulailah kata hidup itu. Ketika bangun rumah baru, ketika mau melakukan sesuatu yang baik, membuka tanah baru, lahan baru, maka bukalah itu dengan kalimat hidup itu. Ketika tinggalkan rumah kita, itu dulu yang keluar dari mulut kita, baru ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa harus bersyahadat? Jangan sampai terakhir kita injak rumah kita. Apa jaminannya kenapa kita harus selalu bersyahadat? Kan ini yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita diwajibkan salat. Kapan kita diwajibkan salat? Tidak langsung diangkat Rasul menjadi Rasul, langsung kita diperintahkan salat, tidak. Nanti 10 tahun menjadi nabi, diangkat menjadi nabi Rasul, baru di-Isra Mi'rajkan, baru ada perintah salat. Jadi apa yang pertama diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama diperintahkan, zikir. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang pertama? Iqra bismi rabbika. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana itu bismi rabbika? Itulah asmaul husna. 99 asmaul itulah bismi rabbika. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Rahman, banyak, 99. Di dalamnya ada yang terakhir, Maha Ghafur, mau pengampunan kepada Allah. Ya Rasak, minta rezeki. Ya Ali, minta ilmu. Ada semua di dalam 99 itu. Dan itu diberikan stempel di telapak kanan kita, 18 dan 81, jumlahnya 99, dan sentralnya ada di jantung hati kita. Apa zikirnya jantung hati kita ini? Adalah wallah, Allah, Allah. Ketika berhenti mengucapkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang ketika kita dalam sakaratil maut, dokter yang pertama dicari masih hidup ke kita atau tidak. Yang pertama diperiksa tadinya. Apa yang diucapkan sehingga ada denyutan di situ? Dia berzikir. Zikirnya wallah, Allah, Allah. Itu yang dicari. Ketika sudah yang dicari sudah tidak ada, berarti rohnya sudah tidak ada di jasadnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka mulailah. Itulah tadi wallah. Di awal dari I-U. Allahu. Ketika keluar rumah selalu berangkat tibalah ya, berangkat. Jadi kita tiba sebelum berangkat. Kalau mau ke Kendari, kita sudah tiba di Kendari baru berangkat. Itu hakikinya. Berarti kita sudah yakin yang mana berangkat duluan, itulah ruh kita, jiwa kita. Itu yang tidak bisa. Yang terakhir berangkat jasad kita ini. Yang mana zikirnya jasad? Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? Kita ini berbentuk Muhammad, min, ha, min, dal, Muhammad. Siapa itu Muhammad? Kekasihnya Allah. Yang ketika Allah yang ada adalah Muhammad. Itulah jasad kita.
Jasad ini berbentuk Muhammad. Itulah kekasih Allah, itulah yang selamat. Itulah hamba, dan itulah yang selamat. Dan tidak ada bentuk selain manusia. Jadi kita yang masuk neraka, tidak ada bentuk manusia yang masuk ke dalam neraka. Semua yang berbentuk manusia, berbentuk Muhammad, itu semua masuk dalam surga. Yang mana yang masuk? Maka ketika dia masukkan ke yang lahat orang yang tidak sholat, itu dirubah wujudnya menjadi babi, menjadi kalajengking, menjadi ular. Itu bentuknya. Jemaah yang sama dimuliakan. Setelah itu, maka harus kita persiapkan keluar rumah. Jadi tiba baru berangkat. Maka kita kawal jasad kita ini dengan bagaimana cara? Apa yang dituntunkan Rasulullah? Kawallah jasadmu dengan trikul. Jadi setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum keluar rumah, baru kita lindungi jasad kita dengan trikul. Baca qul huwallahu ahad, qul usil infal, qul usil binnas, dan ditutup dengan ayat kursi. Saya selalu masih ingat dulu orang tua itu biasa ditempel itu ayat kursi di tengah rumah dan di belakang pintu. Saya cari dasarnya. Dari mana dasarnya? Kenapa itu ayat kursi ditempel di tengah rumah dan di belakang pintu? Saya cari, saya dari S1, S2, S3, di mana? Ternyata ada dasarnya. Apa dasarnya? Siapa yang membaca ayat kursi ketika tinggalkan rumahnya, maka 70.000 malaikat yang kawal sampai dia tujuan. Sampai dia kembali. Maka masuk dalam rumah, siapa yang membaca ayat kursi ketika masuk dalam rumahnya, maka rezeki akan bersama ketika kita masuk dalam rumah itu. Orang tua dulu tidak ada di sekolahnya, tapi kenapa dia tempel itu ayat kursi di tengah rumah untuk mengingatkan ketika masuk rumah, yang pertama dilihat baca ayat kursi, ketika keluar rumah dilihat lagi mengingatkan kita baca ayat kursi. Dan dasarnya jelas, dia tidak punya sekolah, tapi dia belajar dari gurunya ke gurunya. Itu namanya ilmu tersirat, tidak ditulis. Yang mana yang tersurat, itulah yang formal, yang kita dapatkan di SD, SMP, SMA, sampai 1, S2, S3, itu namanya tersurat. Melalui kitab semua kita belajar. Ada yang mana tersirat, ilmu dari Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah, itu ilmu tersirat, tidak ditulis, itu ilmunya Allah. Kapan itu ditulis? Itu ayat yang turun nanti pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang ditulis. Kapan hadis ditulis? Nanti pada masa Bani Umayyah Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz, baru hadis itu ditulis. Bukan pada zaman Nabi. Jangan heran kalau orang mengatakan bid'ah, itu Al-Quran itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi. Hadis juga begitu. Maka kita harus belajar sejarah bahwa ternyata itu tadi. Jemaah yang sama dimuliakan ya. Setelah itu, persiapan yang kedua, ketika mau tidur, jangan sampai terakhir di tidur kita tidak bangun-bangun lagi. Maka diajarkan lagi Rasulullah, sebelum kita tidur disunatkan kita sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat, dalam posisi kita berarti kita dalam keadaan bersih. Jangan langsung tidur. Disuruh lagi kita baca trikul. Apa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu wafat, sebelum kamu mati, karena mati itu ada 2. Ada mati subra, ada mati kubra. Mana itu mati subra? Itulah tidur. Disitulah kita belajar mati, dan disitulah diajarkan Rasul kepada Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz sebelum tidur. Bapak-bapak bisa? Biar penghafal Al-Quran tidak selesai itu sudah pagi. Pada Ramadan saja 1 malam 1 juz, 30 hari 30 juz, baru kita bisa hafal. Ini 30 juz mau dihatamkan 1 malam, Anda tidur gitu. Sama di jawabannya Siti Aisyah. Tidak bisa ya Rasulullah 30 juz, jangan yang 30 juz, 1 juz saya setengah mati. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Ada juga tidak tahu juga.
Bilang kul huwallahu ahad, itu tahu itu ya. Kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu, tapi bilang kul huwallahu ahad nggak tahu. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena mulai dari 4 ayat ini tertuju semua kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat ini tertulis dari 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tertulis di dahinya. Kenapa tertulis itu qul huwallahu ahad? Jadi salah satu yang tertulis, ayat yang tertulis di dahi 4 sahabat Nabi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, hanya surah Al-Ikhlas. Maka surah ini tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat sebelum dia berdiri dari sholatnya, sebelum dia tidur dia baca, dan sebelum dia bangun dari tidurnya, sebelum dia tinggal ke rumahnya, tidak pernah tinggalkan itu, baca itu surah Al-Ikhlas. Ada apa dengan surah Al-Ikhlas? Siapa yang selalu membaca surah Al-Ikhlas? Habis kapan minggu? Mati. Robek. Itu yang pertama yang diajarkan Rasulullah, hatamkan Al-Quran sebelum mati. Yang kedua yang diajarkan, wahai istriku Aisyah, jangan kamu mati sebelum kamu menghajikan dirimu. Kata Siti Aisyah, gimana caranya menghajikan diri kita? Karena orang yang tinggal di tanah haram, kalau mau melaksanakan haji harus duluan di tanah halal, baru masuk tanah haram, dan baru melaksanakan haji. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca ketika kamu tidur, membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Dibaca 7 kali sebelum tidur, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Yang ketiga pesan Rasulullah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu tidur, jadikanlah mulai para nabi-nabi dan rasul memberikan syafaatnya kepada kamu. Gimana caranya ya Rasulullah? Kita disuruh bersalawat. Apa salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa harus pakai Sayyidina? Nabi tidak pakai Sayyidina. Mana salawatnya Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana salawatnya Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Banyak bentuk salawat. Jadi ada salawat. Kenapa Nabi tidak pakai Sayyidina? Kita pakai Sayyidina karena Nabi tidak mau mengangkat dirinya sendiri. Yang mengagungkan, yang berhak mengagungkan Rasul adalah kita sebagai umatnya. Dan ketika kita masuk dalam Sayyidina, pengikut Rasulullah, maka ikut di dalamnya sebagai orang yang selamat. Sehingga kita tambah Sayyidina supaya kita masuk di dalamnya. Yang keempat pesan Rasulullah, sebelum kita mati subrak, masukkan dirimu ke dalam surga. Jadi kalau kita mati, jangan sampai kita mati belum ada tempat. Ibu, ada yang tempat dari surga? Bapak-bapak ada nggak? Ada nggak? Jangan kita mati kalau nggak ada tempat. Ya harus yakin. Apa jawabannya Siti Asih? Gimana caranya supaya ada tempat saya tertulis nama kita di surga? Di pintu mana kita harus masuk? Apakah kita ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah? Ahli apa kita? Ahli jihad? Tidak ada ahlinya kita. Kata Rasulullah, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Bapak-bapak, berapa huruf?
yang jaminannya tanpa tes. Siapa yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya, man qala la ilaha illa akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, yang di akhir hidupnya dia lapaskan keluar dengan berangkatnya ruhnya dengan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Biasa kita banyak tapi tidak pernah berhitung. Ibu-ibu, apa itu? Muhammad dan Rasulullah berapa huruf? Ini ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu tarekat itu 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad dan Rasulullah 12 huruf. Sekiranya ruh kita dan jiwa kita la ilaha illallah, maka ketika kita ucapkan la ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir. Ada yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketemu bibirnya? Coba ibu. Coba ada bapak-bapak, ada yang bisa baca itu la ketemu bibir kita la ilaha illallah. Tidak bisa karena memang dipersiapkan lidah. Terakhir ini kita ucapkan la saja sudah menandakan bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi misalnya orang kalau mungkin tidak bisa lagi sempurna la ilaha illallah, tapi lidahnya di atas langit-langitnya, itu menandakan kita sudah hakul yakin beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Muhammad Rasulullah itu 12 huruf. Kenapa harus 12? Bukan dibuat-buat, bukan kebetulan, tapi Allah yang sekti. Jam itu berapa huruf? Jam 1 sampai 12, tidak ada jam 13. 12 siang, 12 malam. 2 kali 12, 24. Dalam 24 siang dan malam kita melaksanakan ibadat 5 kali sehari semalam. Yang inti dalam salat itu hanya intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang dijamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Jaminannya surga. Nah, orang dulu itu yang dia pertama. Karena memang itu diperintahkan. Rasulullah berdakwah pada Mekah 13 tahun, bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji diperintahkan cuma satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang beriman tidak cukup 100 orang. Nabi berdakwah 13 tahun. Yang didakwakan bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, yang diperintahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang beriman cuma 72 orang. Tidak sampai 100 orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan az-zabiquna awwalun, dan itulah yang sama-sama Rasulullah hijrah ke Madinah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu apa yang pertama diwajibkan sebelum salat? Itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang pertama diwajibkan sebelum salat. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak disuruh masuk tanah haram, disuruh salat, enggak, disuruh tawaf. Apa yang dibaca ketika tawaf itu tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah selesai itu tidak disuruh juga salat, langsung disuruh sa'i safa marwah. Itu yang banyak dibaca. Ketika wukuf di padang Arafah, itu juga yang banyak dibaca. Kita kembali, siapa yang pertama mengucapkan itu subhanallah? Siapa yang mengucapkan pertama alhamdulillah? Siapa yang pertama mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang pertama mengucapkan Allahu akbar? Dan siapa yang pertama mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? Ini tidak boleh dibalik-balik. Jadi zikirnya para malaikat itu subhanallah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam, ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh, la ilaha illallah. Jadi zikirnya Nabi Nuh itu la ilaha illallah. Nabi Nuh diturunkan ke dunia ini sebagai nabi,
hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji umatnya, cuma disuruh mengucapkan la ilaha illallah umatnya Nabi Nuh. Tapi tidak ada yang beriman, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu di atas gunung. Maka umatnya mengatakan Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Karena orang buat perahu di pinggir laut, ini buat perahu di atas gunung, tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Pada zaman Nabi Nuh juga begitu. Tapi kenapa Nabi Nuh buat perahu di atas gunung? Karena perintah, sami'na wa ta'na. Perintah langsung dilaksanakan tanpa bertanya. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, turun hujan 40 hari, 40 malam. Dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang beriman. Siapa yang beriman? Yang ikut sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh dan orang yang rusak kulitnya. Itulah yang beriman dan itulah yang selamat. Jangan heran kalau penyakit yang ada sekarang ini kalau bukan buta, tuli, bisu, lumpuh dan rusak kulitnya, penyakit kusta. Karena itu yang beriman dan itulah yang selamat. Apa hakikat di balik itu? Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya bersih seperti kulit yang baru dapatkan. Maka bersandarlah kepada Allah ketika menghadapi suatu masalah kesehatan. Kita bisa melihat para nabi. Orang yang paling tersakit di dunia Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mulai dari ujung kaki sampai kepala itu bernanah dan berulat. Tapi ada zikirnya. Jadi ini zikirnya kita amalkan supaya kita tidak kena penyakit kanker, penyakit apa pun yang ditakuti oleh manusia. Setiap selesai salat selalu kita baca. Atau kita mau mengobati diri kita sendiri. Kalau ada penyakit dalam diri kita, baca itu zikirnya Nabi Ayub ketika dia sakit. Apa zikirnya Nabi Ayub? Rabbi anni mazanniya durru wa anta arhamar rahimin. Kalau ada benjolan dalam tubuh kita, ada yang sakit, dipegang itu yang sakit, baru bacakan itu Rabbi anni mazanniya durru wa anta arhamar rahimin. Insyaallah Allah angkat penyakit itu dengan zikir. Inilah zikir yang dibaca Nabi Ayub alaihissalam sehingga penyakit kankernya, penyakit ganas yang diderita Nabi Ayub dibersihkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di zikirnya. Apakah kita mau tiupkan di hari baru kita baca itu tadi? Itu zikirnya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada di penyakit Ustaz. Tidak ada yang tidak ada penyakitnya. Apalagi kalau umur 50 tahun ke atas itu. Asam urat nih, gula nih, banyak itu. Maka salah satu obatnya itu kita terapi diri kita dengan air, bacakan salawat, baru kita bacakan itu sekurang-kurangnya kita baca 7 kali dan tiupkan di air itu dan minta berkahnya, disembuhkan, dikeluarkan semua penyakit dalam diri kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, jadi Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar, yang membuat patung yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan Allah, tapi patung. Berapa patung yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? 360 patung. Kenapa harus 360 patung? Karena setiap hari satu tuang yang disembah dalam 1 tahun 12 bulan. 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah 360 Tuhan. Setelah itu jadi subhanallah, malaikat, alhamdulillah, Nabi Adam, la ilaha illallah, Nabi Nuh, Allahu Akbar. Zikirnya Nabi Ibrahim itu membesarkan Allah, menghancurkan berhala itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj sampai di langit ke-7 diajarkan zikir Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, tanamilah surga dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jadi itu asbabnya. Dia ada yang pertama mengucapkan, kenapa kita ucapkan sesudah sholat? Karena inilah
yang diamalkan Rasulullah untuk kita umat. Imitasi yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu belajar mati sebelum mati. Di mana belajarnya? Di tidur. Tadi saya katakan masukkan dirimu, jangan pernah mati sebelum ada tempatnya. Jadi kita sudah diperlihatkan orang yang menghadapi sakaratul maut itu, kenapa ada orang tersenyum, ada orang seperti tidur sebelum dia menghadap kepada, diperlihatkan tempatnya di surga. Yang takut itu yang diperlihatkan tempatnya di neraka. Makanya itu yang tadi. Maka di mana mintanya? Maka setiap selesai sujud terakhir, di situ minta kalau salat. Makanya lama orang kalau kita salat sujud terakhir. Setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, kita minta apa yang kita minta? 3 yang selalu kita minta. Pertama, bukan uang. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi yang pertama diminta sehat dalam sujud terakhir. Yang kedua yang diminta, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Jadi beda tambah dengan cukup. Selalu diminta setiap sujud terakhir, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Kalau tambah belum cukup. Jadi kalau cukup mau beli ada. Kalau tambah belum cukup. Dan kalau sudah habis rezeki kita di dunia, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan mati kalau masih ada rezeki kita. Gitu. Yang ketiga diminta adalah, jadi setelah kita sehat, minta lagi dicukupkan rezeki kita. Dan yang ketiga, matikan saya dalam husnul khatimah, dalam penghujung hidupku mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi selalu diminta itu mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Termasuk rezeki diminta itu. Tapi minta dulu sama mamanya, kalau ada rezeki baru bisa tambah. Ya. Setelah itu apa lagi? Ya. Jadi rezeki itu termasuk anak, istri, di situ dimasukkan. Jabatan masuk di situ. Setelah itu, apalagi yang disuruhkan setelah itu? Rabbana Solamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang membaca zikir ini ketika dia sujud, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengangkat kepalanya. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam ketika dilemparkan di dunia ini dan dia tersungkur sujud, dan itulah yang dibaca ketika dia sujud ke tanah, mengakui kesalahan karena melakukan kesalahan kehilapan karena makan buah kulbi. Apalagi yang setelah itu ditambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Apa maknanya itu? Itu akan kita dihindarkan namanya sihir, guna-guna tidak akan ditembus kepada orang yang membaca di dalam hidup. Apalagi dimudahkan urusannya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Ini kalimat tauhid. Setelah itu menghadapi tidur, ada 2 lagi ditambahkan situ, adalah baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Itu ketika mau tidur baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Siapa yang membaca selalu ketika dia sebelum dia tidur, maka tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu zikirnya. Dan zikir ini tertulis di pintunya Ka'bah, tertulis di makamnya Rasulullah, dan tertulis di Raudah, dan tertulis di Masjid Kuba. Saya bertanyakan, kenapa ini zikir tertulis di Raudah? Kenapa tertulis di makamnya Rasulullah? Kenapa tertulis di pintunya Ka'bah? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Karena jaminannya penghapusan dosa, dimudahkan urusan kita, dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan tidak akan dicabut rohnya al-malakul maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah, tidak akan dicabut sebelum melihat tempatnya di surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Jadi saya pertama dikasih oleh sama Pak Kiai untuk cepat naik melaksanakan umrah. 1 bulan saya amalkan, alhamdulillah saya pergi umrah pada tahun 2013. Setelah itu saya minta di Multazam di pintunya Ka'bah, ya Allah jangan cabut rohku sebelum saya datang lagi berziarah tawaf di Baitullah dan berziarah di makam Rasulullah. Dan alhamdulillah kemarin November 22 saya berangkat bersama mama dan ibu dan adik. Ya ternyata saya sudah buktikan bahwa ternyata betul itu makbul, itu kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Begitu juga ketika kita pada almarhum tadi, jadi orang yang awal itu langsung dibacakan dan minta berkahnya yang awal itu tadi. Tempatkan dengan berkah ini yang saya bacakan, tempatkan di surga kenikmatan Allah, ampuni dosanya Allah. Jadi kita yang orangnya, orang tuanya yang masih yang ingat setiap, jadi bukan saja ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah wafat, yang tahu kita bacakan itu, mudah-mudahan kita selamat di dunia Allah. Dan setelah itu ketika bangun dari tidur, jadi tadi persiapan menghadapi maut, mati, itu belajarnya di tidur. Dan jangan bangun dari tidur sebelum kita yakinkan kita dihapus dosa kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca sebelum bangun dari tidurnya? Bagaimana cara bangunnya? Tidak sembarang kita bangun kalau bangun tidur. Jangan sampai miring kanan, miring kiri, sembarang saja bangun. Ada etika bangun dari tempat tidur yang diajarkan Rasulullah. Jadi orang yang nanti jadi kita belajar bangun ketika nanti di dalam kuburan, begitu cara bangunnya. Ya, maka ketika bangun dari kematian, mati sebelah, maka kita harus bangun. Bagaimana cara bangunnya? Kalau kita miring, maka kita harus perbaiki menghadap ke aras, menghadap ke langit. Jadi perbaiki, kita luruskan badan kita, ya pegang dadanya, baru baca. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah sebelum kita bangun dari tidur kita. Maka kita bangun seperti ini, bangun ini. Jadi bangun ini. Jadi bukan bangun samping, bukan bangun kiri, tapi bangun menghadap ke langit. Pada orang biasa nak periksa napasnya, nak periksa dirinya, masih makesi ini kulinya, kalau masih makesi masih jauh, itu orang dulu. Masih gele-gele, kalau tidak gele-gele tidak ada napi di subuh berikutnya. Ibu, apa yang selalu kita lihat pada diri kita? Ya, tahu ya. Jadi kalau kita ada yang tidak lihat hidupnya hari ini, malam ini, tidak nadapin di subuh itu. Jadi itulah kenali diri ternyata ujung hidup. Biar orang PC pasti lihat hidupnya. Jadi hidup itulah diri kita. Jadi kita penghujungnya. Makanya tidak ada di penglihatan ini berarti kita sudah tidak dapat di waktu. Jadi kalau Isa tidak dapat di subuh, maksudnya masuk subuh di situ sudah siap-siap masuk situ. Itu. Jadi banyak ditanda kalau yang diajarkan Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut. Malakul maut datang kepada Rasulullah. Beri salam, tapi yang berterima itu adalah Fatimah.
Setelah itu dia menerima salam malakal maut. Dia mengatakan Rasul dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah sakit itu 18 hari. Jadi sama almarhum ini saya ingat ada 2 minggu di rumah sakit ya. Jadi sakit itu Nabi sendiri sakit. Apa makna sakit itu? Adalah persiapan menghadapi menghapus itu kesalahan. Jadi sakit itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Maka setelah kita sakit, maka Allah sudah menggugurkan melalui dengan sakit itu. Setelah itu, bagaimana Rasulullah ketika sakit? Dan ketika Rasulullah SAW tidak bisa lagi melaksanakan salat subuh, jadi terakhir subuh, diperintahkan oleh Bilal untuk memerintahkan untuk menggantikan Rasulullah memimpin salat, itu Abu Bakar. Tapi Bakar tidak mau, sehingga karena itu ketika menghadapi sakit maut terlambat salat subuh. Karena menunggu Rasulullah SAW, tidak ada yang berani mengambil tempatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, ketika dicabut rohnya mulai dari ujung kaki sampai lutut, Rasulullah merasakan sakitnya pemain. Rasulullah dalam berkeringat dan dia merasa sakit di situ. Apa permintaan Rasulullah ketika naik sampai di pinggangnya, sampai naik di dadanya? Dia berteriak kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, cukup saya merasakan bagaimana tidak enaknya itu maut. Jangan pernah kau timpakan kepada umat. Jadi Rasulullah mohon kepada supaya kita tidak merasakan bagaimana itu kematian. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita umat. Itu permintaan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kesakitan umatku dalam menghadapi sakaratul maut. Permintaan yang kedua, bukan untuk dirinya Rasulullah, bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk pamannya, bukan untuk sahabatnya. Apa yang diminta? Pengampunan terhadap umatnya. Gembirakan saya wahai Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, semua bidadari, malaikat bersab-sab menunggu arwahmu. Semua pintu surga dibuka dan di pintu neraka ditutup menunggu kedatangan arwahmu. Rasulullah belum gembira. Yang dia tanya, bagaimana dengan umatku? Maka melaporlah bagaimana yang diberikan garansi kepada umatnya Rasulullah. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 hari sebelum dia wafat, Allah hapus dosa-dosanya. 100 hari sebelum kita mati dan kita mau ampun kepada Allah, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, Allah hapus dosa kita. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, 100 hari itu masih bisa lagi melakukan dosa setelah 100 hari itu. Naik lagi Jibril, turun. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 7 hari sebelum dia, 40 hari sebelum dia wafat, Allah hapus dosanya. Nabi masih belum terima. Jangan 40 hari itu lebih 1 bulan, masih bisa lagi setelah dia taubat melakukan lagi kesalahan. Naik lagi Jibril, turun. Diberikan garansi 7 hari. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya 7 hari sebelum dia wafat dia mohon ampun, Allah hapus dosa-dosanya. Jangan Jibril, 7 hari itu masih bisa lagi melakukan gosip, melakukan kesalahan. Apalagi kalau sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, di dalam kamar saja kita bisa berdosa. Naik lagi Jibril, turun. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya dan dia bertaubat kepada Allah 1 hari sebelum maut menjemput rohnya, Allah hapus dosa-dosanya. Jangan Jibril, 1 hari itu 20 kali 12, berarti 24 jam masih bisa lagi melakukan dosa. Terakhir berapa kali balik turun yang terakhir kali ini? Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui kesalahannya. Sebelum roh belum lewat, belum sampai di sini garkit, belum lewat dari kerongkongan ini, Allah masih memberikan garansi mengampuni dosa kita. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dia beristighfar mau ampun 100 kali. Kalau kita tidak disuruh 100 hari, sekurang-kurangnya 1 kali atau 3 kali atau 33 kali.
Astagfirullah, astagfirullah. Itu 3 kali. Astagfirullah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah satu gambaran. Dan setelah itu, kalau kita nanti dicabut roh kita, jadi nanti bakal maut nanti datang, mulai mendatangi kaki. Dia mau cabut roh kita di kaki. Yang saya baca dalam kitab itu bahwa ketika kita mau mati, dia datang di kaki. Mau dia cabut roh kita di kaki, seperti dicabutnya itu binatang. Jadi binatang itu dicabut rohnya di kakinya. Makanya kalau kita potong sapi atau potong kerbau, tendangan terakhirnya itu hati-hati kalau belakang, kalau di situ dilepas dia. Kalau kita di mana dimasukkan itu roh, ditiupkan di sini ubun-ubun, di situ juga keluar. Jadi ketika kita ada baik, itu lembek di sini. Kenapa lembek? Disitulah ditiupkan roh masuk di dalam, dan di situ juga keluar. Jadi bukan di tangan, bukan di kaki keluar itu roh, tapi makanya dia kenapa ketika dia naik itu mata, nah lihat itu naik itu berangkat di situ. Bukannya apa itu mata naik kalau orang meninggal, karena lihat berangkat roh di situ. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan disitulah kita harus selalu berjaga dan mempersiapkan itu. Ketika nanti malakal maut mau cabut roh kita di kaki kita, kaki pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh di kaki saya, karena kaki saya ini sering saya pakai untuk berjalan, datang ke masjid bersilaturahmi. Sehingga naik lagi mau diambil roh kita. Di mana mau diambil? Di tangan kita. Tangan pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di tangan saya, karena tangan saya sering saya pakai membantu, memberi, sampai mau dicabut roh kita di mulut. Mulut pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh di mulut saya, karena mulut saya sering saya pakai berzikir, membaca Quran, memberikan nasihat. Sampai mau dicabut roh kita di telinga. Telinga pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di telinga saya, karena telinga saya sering mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan azan. Sehingga mau dicabut roh di mata kita. Mata pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mata saya, karena mata saya sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang tercipta maupun yang tertulis. Sehingga malakal maut kembali kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang saya mau cabut dari seluruh tempat untuk saya cabut, semuanya tidak ada tempat untuk saya cabut. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, tulislah namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan kepada hambaku yang taat kepadaku. Apa yang ditulis di telapak tangannya adalah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Maka ketika dihadapkan kepada yang menghadapi sakaratul maut, diperlihatkan kalimat itu, maka dengan ridha dan ridhoi berangkat tanpa dicabut oleh malakal maut. Itulah diperlihatkan seorang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mintalah setiap sujud terakhir kita itu selalu diminta, dimanapun kita, mau keluar rumah kita bersyahadat, mau tidur kita bersyahadat, dimanapun selalu bersyahadat. Mudah-mudahan di penghujung akhir kita dalam posisi bersyahadat, dan itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh, maka marilah kita tanamkan dalam diri kita, dimanapun kita berada, di atas mobil, dalam perjalanan, jangan pernah lepas kontrolnya kepada Allah. Ketika kita berada di atas mobil, perbanyak membaca itu tadi zikir yang tertulis di Baitullah, dan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Mari kita bersama-sama kembali mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum itu Purnawirawan Jafarudin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita 40 orang yang mendoakan itu langsung dijawab. 40 orang yang mendoakan itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabpun kenapa harus surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah jaminannya samudra. Kenapa dikatakan samudra Al-Fatihah? Karena itulah yang ibunya Quran, mewakili 6.660 ayat
30 juz, 114 surah, itu terwakilkan pahalanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah salat kita kalau kita tidak baca Al-Fatihah. Maka kenapa harus Al-Fatihah? Diawali tadi dengan Fatihah dan ditutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum ini segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala salah dan khilafnya ketika masih berada di atas dunia ini dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah itu almarhum Jafarudin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ceramah tausiah yang telah diantarkan oleh Bapak Ustaz Dr. Andos Nur Salim dan Rewah Emah. Ya, semoga apa yang didatangkan beliau dapat bermanfaat kepada kita semua. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Haji di belakang, ya luar biasa. Bagaimana katanya kalau ada doa menambah istri, jangan diseluruhkan gitu Pak. Hadir di sini ibu-ibu bahaya. Ya. Sebelum kami tutup, sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya besok malam di malam kedua kita kembali hadir di tempat ini untuk bersama-sama kembali kita mendengarkan tausiah di malam kedua besok malam. Oleh karena itu, atas nama keluarga almarhum mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang telah berkenan hadir pada malam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.